Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait apa itu design thinking. Nah, design thinking ini adalah sebuah proses yang digunakan untuk kita mencoba memecahkan masalah, mencari solusi dengan cara yang kreatif dan inovatif. Kenapa materi ini disampaikan? Harapannya adalah teman-teman nanti akan hidup bermasyarakat, kemudian mungkin juga di lingkungan keluarganya nanti akan ada problem kan tentunya. Dan pengetahuan design thinking ini menjadi penting buat teman-teman membantu dalam proses pencarian solusi. Apalagi nanti Anda juga akan menjalankan namanya KP, kemudian juga KKN ya, kuliah kerja nyata. Nah, design thinking ini menjadi penting sebagai alat bantu teman-teman dalam mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi di lingkungan masyarakat nantinya. Ataupun nanti juga bisa diterapkan dalam lingkungan organisasi. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar terkait frame of mind ya, bagaimana kita mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Dengan memahami frame of mind, maka kita mencoba mencari akar permasalahannya, merubahnya menjadi meaning yang lebih mempunyai nilai yang lebih baik, sehingga kita tergerak untuk melakukan upaya perbaikan dari kondisi yang sebelumnya kita rasa belum baik atau tidak nyaman buat kita. Nah, pertama kita akan bahas terkait prinsip design thinking. Sebenarnya design thinking ini diterapkan dalam dunia kita ya, di software engineering. Bagaimana seorang developer mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh user. Sehingga elemen utama dari prinsip design thinking adalah kita perlu memahami kebutuhan user secara mendalam. Sehingga langkah pertama yang perlu dilakukan adalah berempati kepada user. Jadi kita memahami kebutuhan dan emosi pengguna secara mendalam. Misalnya nanti juga teman-teman ketika KKN, sebelum membuat program, baiknya ada proses wawancara dulu atau observasi ke daerah yang akan teman-teman kunjungi, sehingga teman-teman akan mengetahui kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi di lingkungan itu apa, sehingga solusi yang diberikan menjadi tepat dan menjadi manfaat buat warga masyarakat di tempat Anda akan melaksanakan KKN. Kemudian nanti setelah itu kan teman-teman akan melakukan wawancara tadi, observasi, kemudian akan terlihat masalah clear-nya itu apa sebenarnya. Nah, baru setelah nanti kelihatan masalahnya apa, sehingga baru ada proses ideasi. Ideasi ini proses mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Selanjutnya, setelah solusi itu ada, maka perlu dibuat, istilahnya di sini ada prototype ya. Jadi membuat versi sederhana atau program sederhana. Kemudian program itu kan nanti akan dilaksanakan oleh masyarakat. Misalnya kalau kita bicara di lingkup KKN, dan mereka akan memberikan feedback sama seperti di bidang kita ya, di desain. Ketika aplikasi itu belum dibuat programnya,
kita bisa membuat prototipe itu bahkan dalam bentuk kertas ya. Sehingga kita mendapatkan feedback, misalnya posisinya tombol kurang ke atas atau warnanya kurang merah jika merahnya kurang. Kemudian besar kecilnya font, kemudian jenis teksnya tidak sesuai. Nah, sehingga prototipe ini harapannya memberikan feedback kepada kita, sehingga nanti kita bisa mencarikan solusi yang lebih baik lagi. Jadi ini upaya awal untuk melihat respon dari pemanfaat dari solusi yang kita buat. Nah, kita akan bahas satu-satu terkait prinsip design thinking ini. Nah, jadi yang pertama, kita perlu berempati. Jadi perlu memahami kebutuhan dan emosi dari pengguna secara mendalam. Nah, ketika kita melakukan itu, kita tidak boleh untuk menjudgment orang karena mungkin background pendidikan kita yang berbeda, sehingga pengetahuan kita mungkin lebih luas dibandingkan warga masyarakat, misalnya kalau kita berbicara dalam konteks KKN ya. Kemudian kita juga menggunakan kacamata pemula. Jadi jangan menganggap pemahaman kita sama dengan user atau tadi warga masyarakat. Kemudian kita perlu memiliki rasa penasaran yang tinggi ketika kita melakukan sesi wawancara dan observasi, dan juga perlu adanya rasa optimisme ketika kita melakukan proses wawancara ataupun observasi ya. Dan tetap perlu respect terhadap warga masyarakat yang ada di lingkungan tempat kita melaksanakan KKN. Ini beberapa hal yang mungkin bisa meningkatkan rasa empati kita, sehingga kita memiliki kedekatan emosi dan merasakan apa yang benar-benar dirasakan oleh user atau warga masyarakat tadi. Jadi yang pertama ada immerse. Jadi kita ikut merasakan pengalamannya secara langsung. Seperti apa sih yang dialami warga itu ya. Misalnya, oh ternyata mereka kesulitan mencari air. Sehingga kita real merasakan betapa susahnya mereka untuk mandi, untuk masak, minum, dan lain sebagainya. Selanjutnya tadi kita perlu melakukan observasi, mengamati apa yang dilakukan oleh user. Kenapa user ini? Maksudnya karena nanti Anda pasti akan melakukan proses bekerja ya. Realnya Anda akan sering menggunakan proses design thinking ini di lingkungan kerja Anda jika Anda masih berkecimpung di dunia IT ya. Nah, jadi kita perlu mengamati apa yang dilakukan oleh user ataupun warga di lapangan, bagaimana mereka melakukannya, motivasinya melakukan hal-hal tersebut apa, kita perlu tahu. Kemudian engage, jadi berinteraksi dengan user yang ada, mendapatkan pemahaman dari berbagai sudut pandang masyarakatnya. Jadi kan ada banyak orang, kita akan melihat sudut pandang dari tiap warganya. Tentunya tiap warga juga punya pandangan-pandangan yang berbeda terkait sebuah permasalahan yang dihadapi di lingkungan warga itu. Nah, kemudian kita perlu tadi mendefinisikan masalah. Setelah melakukan wawancara, observasi, dan upaya engagement dengan masyarakat kampung, kita akan mendapatkan real permasalahan yang sebenarnya apa sih. Nah, kita perlu melakukan brainstorming. Jadi akan kelihatan sumber permasalahannya apa, yang paling mungkin menyebabkan permasalahan itu apa, dan hal-hal detail lainnya terkait masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat. Tentunya kita juga perlu pengetahuan
tentang permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat, agar nanti solusinya bisa diberikan dengan baik. Nah, setelah kita mendapatkan informasi detail tentang permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga kita bisa membuat rumusan masalah yang ada di warga kampung A misalnya. Nah, dari permasalahan itu kita akan duduk bersama, mungkin dengan pimpinan-pimpinan di kalangan masyarakat tadi, istilahnya brainstorming, untuk mencari hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh warga kampung. Nah, kita tentu tadi akan mencari data yang terkait dengan permasalahannya, sehingga nanti dari data itu kita olah menjadi informasi. Informasi ini berbeda dengan knowledge, insight, dan wisdom ya. Jadi informasi ini hanya sebatas data, misalnya data mahasiswa begitu ya, mahasiswa baru di tahun 2023. Itu hanya sebatas data aja ya, data Excel misalnya. Kemudian dari data Excel itu kita tahu misalnya berapa banyak jumlah mahasiswa yang berasal dari Sulawesi atau dari Sumatera, khususnya Padang misalnya. Itu baru sebatas knowledge. Tapi bagaimana dengan insight? Kalau insight itu kita baru dapat beberapa poin penting saja ya. Misalnya tadi kita baru dapat insight-nya jumlah mahasiswa di tiap-tiap provinsi tadi ya. Nah, kemudian kepentingannya apa? Misalnya di bidang Penmaru, penerimaan mahasiswa baru. Tentunya ini ada hubungannya dengan promosi-promosi yang perlu dilakukan oleh bagian Penmaru. Area-area mana saja yang perlu untuk dilakukan promosi, mana yang tidak perlu. Karena promosi juga membutuhkan biaya ya. Sehingga memilih tempat promosi menjadi hal yang sangat penting. Nah, menurut teman-teman, tempat yang seperti apa yang perlu dilakukan promosi? Apakah mahasiswanya yang banyak ataukah mahasiswanya yang sedikit? Tentu bukan hanya data itu saja yang dibutuhkan. Misalnya data apa yang dibutuhkan untuk menentukan pilihan daerah yang akan dilakukan proses promosi. Ya, mungkin bisa dilihat dari penghasilan orang tuanya juga ya. Nah, ketika data-data itu sudah didapatkan, sehingga kita sampai pada tahap wisdom, bisa menentukan, mengkoneksikan, mengasosiasikan dari data-data yang ada, sehingga menentukan dengan variabel tadi mana mahasiswa yang paling banyak diterima, kemudian dengan range income pendapatan orang tua yang memungkinkan untuk berkuliah akan dipilih menjadi sumber atau tempat untuk promosi. Atau juga bisa dicari area-area yang mungkin potensial, yang anak-anak lulusan dari daerah tersebut memiliki kualitas yang baik, sehingga bisa dikasih reward seperti beasiswa dan lain sebagainya. Apalagi nanti bisa ketahuan misalnya alumni dari SMA mana. Itu bisa jadi juga bahan untuk promosi bagian Penmaru. Nah, nanti pada realnya teman-teman, di dalam design thinking ada beberapa poin yang perlu dicantumkan di dalam kayak sticky note yang teman-teman lihat ini. Jadi tadi terkait permasalahan-permasalahan yang
dihadapi. Tiap-tiap orang, tadi warga, menuliskan, diberikan kertas, kemudian menuliskan apa sih yang ingin mereka katakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka rasakan. Nah, itu ada dibagi dalam 4 matriks. Setelah itu terkumpul semua, baru kemudian dicari asosiasinya, solusinya apa sih, solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh warga kampung tadi. Kalau kita bicara tadi sekali lagi dalam konteks KKN ya. Nah, tentunya tadi di tahapan solusi kita sudah mendapatkan beberapa item solusi yang mungkin bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu baru kemudian dibuat prototipe atau program kerja sederhana yang nanti ketika diimplementasikan kita akan mendapatkan feedback segera dari warga atau user. Misalnya pembuatan penerangan jalan. Yang paling umum biasanya dilakukan di KKN adalah pemasangan lampu di area-area gelap di pemukiman warga. Nah, kita akan lihat nanti responnya seperti apa. Apakah positif atau negatif. Kemudian kalau positif mungkin butuh penambahan di area-area gelap lainnya, biasanya seperti itu. Atau mungkin ada orang yang justru malah tidak senang. Misalnya area tertentu dikasih penerangan. Karena nanti ada berbagai macam tanggapan dari warga-warga di kampung tempat Anda melaksanakan KKN. Yang rasanya nanti feedbacknya unik-unik ya. Dan itu harus kita tampung menjadi solusi perbaikan untuk berikutnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam konteks kita di teknologi informasi, prototipe itu bahkan bisa dibuat dalam bentuk kertas ya, tidak harus desain pada aplikasi software tertentu. Nah, melalui ini saja kita bisa memberikan feedback bagaimana teks yang diharapkan itu seperti apa, posisi labelnya seperti apa, besar kecilnya, dan lain sebagainya. Sehingga perbaikan itu bisa segera dilakukan. Nah, ini adalah beberapa contoh solusi ya, prototipe yang dibuat dari hasil ideasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya. Jadi muncul ide-ide yang inovatif. Kalau yang di gambar pertama itu ketika mengajak jalan-jalan anak-anaknya, ada keinginan juga orang tua untuk tetap bisa melakukan olahraga. Kemudian di gambar kedua ada problem orang yang senang makan mie atau spaghetti. Itu posisi mie-nya kadang sering jatuh ya, sehingga dibuat solusi seperti itu. Nah, ini problem lain yang sering dihadapi adalah kalau ukuran charger itu berbeda-beda, tentunya bisa saja salah satu dari colokan itu nggak terpakai karena sudah dipenuhi dengan charger yang ukurannya lebih besar, sehingga dibuatlah model charger yang demikian. Nah, teman-teman tahu nggak ini apa? Ini adalah tempat duduk ya. Seringkali ketika hujan, bagian atas itu kan basah. Nah, sehingga dibuatlah model putar seperti ini agar bagian bawah itu ditukar posisinya dengan bagian yang di atas sehingga tidak basah. Nah, ini problem-problem yang tadi dirasakan oleh masyarakat, dibahas,
kemudian didiskusikan, mencari solusi terbaiknya seperti apa, harapannya seperti apa, sehingga kita membuat solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh pengguna. Ide itu sekreatif mungkin, karena nanti orangnya banyak, kemungkinan akan muncul ide-ide yang sangat unik. Nah, jadi gambaran umumnya ini adalah proses design thinking, teman-teman. Jadi tadi pertama kita perlu empati terhadap audiens ataupun tadi ya, warga, user, bos Anda nanti di lingkungan kerja, orang tua Anda, apapun yang Anda anggap sebagai user, orang yang membutuhkan solusi. Bahkan diri Anda sendiri. Anda perlu memahami diri Anda dengan baik tentunya. Tapi ini agak sulit biasanya untuk memahami diri kita sendiri. Kita kadang butuh orang lain juga untuk melihat kondisi kita yang sebenarnya seperti apa. Kemudian setelah berempati, kita mendefinisikan apa sih tadi permasalahan yang dihadapi oleh user atau warga kampung tadi, sehingga kita bisa menuliskan kebutuhan-kebutuhannya itu apa saja. Kemudian kita melakukan proses ideation untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya kita buat prototype untuk merepresentasikan solusi dari kita, yang tujuannya untuk mendapatkan feedback dari pengguna, user ataupun warga masyarakat. Nah, kemudian nanti ide itu tadi tentunya akan dites dan kita akan mendapatkan feedback, kekurangannya apa, mungkin ada kelebihannya, sehingga kalau misalnya ada kekurangan kita akan segera melakukan perbaikan dan membuat solusi-solusi yang baru. Nah, teman-teman, pada faktanya permasalahan dalam kehidupan kita ini sangat kompleks. Jadi beberapa hal yang menyebabkan permasalahan itu kompleks adalah 4 hal ini. Dinamis yang pertama, yaitu masalah itu seringkali seiring waktu berubah, kemudian membutuhkan pendekatan yang sangat adaptif. Hal lainnya adalah sistemik, maksudnya adalah masalahnya terhubung dengan unsur-unsur yang lain dan bahkan terhubung dengan sistem yang lebih besar lagi. Dan tentunya nanti permasalahan itu bisa jadi berlapis-lapis ya permasalahannya. Keluarga, hubungannya dengan sekolah, apalagi dengan hubungan relationship dengan orang lain. Itu tentu akan membuat permasalahan akan jadi semakin kompleks, apalagi multidimensi ya. Ada banyak faktor yang terlibat dalam sebuah permasalahan. Nah, tentunya itu akan cukup sulit bagi kita mencari solusi atau memecahkan permasalahan yang memiliki kriteria permasalahan kompleks. Nah, sekali lagi untuk design thinking agak sulit bagi kita untuk menyelesaikannya secara personal atau individual ya. Di seringkali proses-proses inovasi itu terjadi dengan adanya koneksi atau networking dari orang-orang lain. Kita butuh banyak masukan, pandangan, sehingga kita punya banyak wawasan dan akhirnya bisa atau mampu membuat solusi. Jadi di sini perlunya kerjasama dengan orang-orang yang lain ya. Nah, ini beberapa pandangan terkait bagaimana proses penyelesaian masalah. Ini gambaran umumnya, tapi ini tidak kita bahas secara mendetail. Ini jadi wawasan aja buat teman-teman bagaimana proses penyelesaian permasalahan-permasalahan yang kompleks tadi. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, teman-teman, kita perlu DNA inovator. Jadi apa aja sih yang diperlukan sebagai seorang yang mempunyai daya inovasi? Nah, yang pertama, teman-teman, DNA inovator itu
perlu untuk melakukan bertanya terus tentang fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita tidak suka bertanya, nah ini ada satu penanda bahwa kita sebenarnya bukan seorang inovator. Jadi kalau kita rajin bertanya tentang keadaan sesuatu, kenapa kok ini bisa jadi begini, begitu, dan lain sebagainya, nah barangkali kita memiliki DNA inovator ini. Selanjutnya yang kedua adalah dia akan senang sekali untuk melakukan observasi. Jadi sering melihat permasalahan, kemudian mengobservasi permasalahan ini munculnya karena apa, siapa penyebabnya, dan mencari informasi lebih mendetail tentang permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, selain observing, seorang inovator mempunyai networking yang cukup luas. Tujuannya adalah mendapatkan banyak pandangan dari orang lain, sehingga pandangan-pandangan orang lain ini nantinya bisa diramu dan membuat sebuah solusi. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah experimenting. Suka bereksperimen untuk melakukan sesuatu ya. Jadi misalnya dapat pelajaran baru, dia coba terapkan, kemudian hasilnya ada nggak dampaknya buat diri saya? Oh ternyata mengatasi penundaan itu yang seperti ini saya terapkan tekniknya tidak berdampak bagi saya. Sementara teknik yang B saya terapkan ternyata berdampak bagi saya. Nah jadi ini adalah DNA yang dimiliki oleh seorang inovator. Pertanyaannya apakah kita sudah memiliki DNA ini? Nah, kesemuanya ini nanti tentunya akan berasosiasi sehingga muncullah tadi solusi yang inovatif. Kalau teman-teman pernah nonton Three Idiots, itu sangat menarik ya. Salah satu contoh inovatornya di film Three Idiots. Kalau teman-teman belum pernah nonton, coba nonton film Three Idiots. Oke teman-teman, barangkali untuk materi design thinking sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan di forum ya, atau nanti bisa teman-teman tanyakan di grup-grup Telegram kita. Barangkali itu dulu untuk hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.